Lawat kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan sudah melawat kami lewat pujian dan penyembahan. Lawat kami lewat firman-Mu. Lawat kami lewat persekutuan dalam tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saya mengajak jemaat untuk membuka di dalam kitab Efesus. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Berapa banyak yang percaya Tuhan ada di tempat ini, lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Berarti yang sakit akan beroleh kesembuhan. Yang butuh pemulihan beroleh pemulihan. Yang merindukan berkat mendapat. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu loh yang ngomong, bukan dapat persoalan tapi dapat berkat. Dari siapa? Tuhan. Bukan dari gereja, ya. Puji Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun, tapi sumbernya tetap Tuhan. Berbicara tentang pemeliharaan Tuhan itu tidak lepas dari kehidupan, keintiman dengan Tuhan. Itu sudah pasti, itu sudah tentu, ya. Berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, kalau tidak lepas dari kehidupan yang intim dengan Tuhan, berarti tidak lepas dari kehidupan doa kita, Bapak Ibu. Ya, mari Efesus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Ini ayat yang sering dikutip, didoakan, diimani, dideklarasikan, diapakan lagi? Banyak ya. Ayo kita lihat. Efesus 2 ayat 20 sampai 21. Kita baca dengan bersuara 3, 2, 1. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kapan Paulus menyampaikan ayat yang berkuasa ini? Ini pernyataan yang begitu powerful, Bapak Ibu. Sangat-sangat kuat. Dan ini adalah kenyataan iman dari Rasul Paulus yang harus kita hidupi hari-hari ini. Bahwa doa adalah ungkapan iman kepada Tuhan. Doa yang katanya adalah nafas kehidupan. Doa yang katanya adalah bagian yang penting dalam hidup pengiringan kita terhadap Tuhan. Ayat ini tidak boleh dilepaskan dari kenyataan yang seringkali ketika Bapak, Ibu dan saya mengalami kenyataan ini, kita tidak akan pernah memiliki keintiman dengan Tuhan. Yang seharusnya tidak seperti itu. Seperti pujian kita dalam kondisi kelimpahan, dalam kondisi kekurangan, dalam segala kondisi dan situasi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bahkan selama-lamanya. Tidak ada alasan buat Rasul Paulus untuk tidak bisa berdoa. Hanya karena suasana hatinya. Hanya karena suasana pikirannya. Tidak ada alasan buat Bapak, Ibu dan saya. Hanya karena pergumulan, pengharapan yang tertunda. Karena penderitaan, karena aniaya. Lalu kita berkata, saya gak bisa datang kepada Tuhan. Apalagi ibadah, doa pribadi pun juga tidak sanggup. Kita lihat Bapak Ibu di dalam Efesus pasal 3 ayat 1. Bagaimana Paulus bisa menyampaikan bahwa Tuhan yang disembah itu adalah segala-galanya. Yang akan melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar
dari segala yang didoakan ataupun dipikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam dirinya. Ternyata dia dalam kondisi terbelenggu, berada bukan di sebuah losmen atau hotel, tetapi sedang menderita, sedang susah dalam pergumulan di dalam penjara. Efesus 3 ayat 1. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu dan untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Keuangan saudara itu bisa menjadi penjara saudara. Penderitaanmu, penyakitmu, kebutuhanmu itu bagaikan penjara yang membelenggu hidupmu. Dan itu akan menjadi alasan saudara nggak punya kesempatan dan waktu untuk mendekatkan diri dan intim berdoa mohon kepada Tuhan. Diteguhkan dalam Efesus pasal 4 ayat 1 bahwa Paulus memang kondisinya sungguh-sungguh di dalam penderitaan yang berat. Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Di dalam penjara yang sangat menyesakkan, Paulus memberikan nasihat. Paulus bisa mengajar. Paulus berterus terang tentang bagaimana kasih Allah, kuasa Allah, kedahsyatan Allah di tengah-tengah kesulitan dan pergumulannya. Mari kita buktikan lagi bahwa kondisi Paulus ini bukan kondisi yang nyaman Bapak Ibu. Sekali lagi dalam Efesus pasal 6 mari kita buka ayat 20. Lewat 2 atau 3 hal sebuah perkara itu menjadi sah. Ada 3 kesaksian yang Paulus sampaikan. Dia sungguh-sungguh di dalam penjara. Efesus 6 ayat 20. Dikatakan, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya. Sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara, kalau semua keadaan baik-baik saja, pekerjaan itu lancar, keuangan memadai, siapa yang tidak bisa bersyukur? Tapi Paulus mengajarkan pagi hari ini, kalau di satu sisi saudara berkata Allah itu maha segala-galanya dan dia sanggup menyelesaikan panggilan dalam hidupmu, menolong, memberkati dan melakukan bagiannya, maka enggak peduli apa yang sedang memenjarakan saudara hari-hari ini. Mungkin saudara berpikir tentang masa depan anak-anakmu, itu bisa menjadi sebuah penjara. Mungkin pekerjaan saudara yang begitu menyita, saudara seolah-olah gak punya waktu. Ciptakan waktu Bapak Ibu. Adakan kesempatan buat. Mungkin ibu-ibu yang bekerja karena catering, harus masak, mikir bumbu, ya, mikir persiapan buat besok. Mikir adonan, mikir segala hal yang membuat kita seperti terbelenggu, ada dalam penjara. Oh Bapak Ibu, Paulus berkata, jangan karena itu saudara tidak memiliki kehidupan doa dengan Tuhan. Nanti saya akan jelaskan kehidupan doa yang kayak bagaimana. Sebab doa itu adalah ungkapan universal untuk semua agama. Tetapi doa yang dimaksud Paulus di sini adalah doa yang betul-betul selaras dengan hati Tuhan. Saya yakin bahkan anak kecil bisa berdoa. Orang yang sudah lanjut usia bisa berdoa. Tetapi masalahnya bagaimana caranya berdoa? Lalu apa yang didoakan? Dan bagaimana paradigma pengertian yang menyertai kehidupan doanya?
Sungguh-sungguh Paulus dengan latar belakang yang sangat menyedihkan, tetapi memberikan sebuah dorongan buat kita sebelum kita menikmati persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus, supaya kita mengesampingkan segala hal, segala kondisi, segala situasi yang bisa membelenggu hidup kita, memenjarakan kita. Pada waktu itu Paulus dipenjara di kota Roma. Saudara, mau bagaimanapun, saudara tidak bisa menyamakan penjara dengan losmen. Karena penjara adalah penjara. Pasti penuh dengan penderitaan, duka cita, dan hal-hal yang sangat mengerikan. Bapak Ibu yang belum pernah masuk dalam penjara, gak perlu masuk dulu untuk tahu penderitaannya kayak apa. Betul gak? Ya kan? Tapi Bapak Ibu yang sudah pernah masuk, jangan ngulangi untuk masuk lagi. Betul ya? Pak Bambang? Ya, saya berani ngomong karena Pak Bambang pernah saksi sendiri di sini. Kalau enggak ya saya enggak sebut nama. Betul enggak Bapak Ibu? Mohon maaf, mau mengulangi Pak? Kenapa Pak? Enggak ada hamburger di sana? Cukup. Hari-hari ini apa yang sedang memenjarakan hidupmu? Ayo Bapak Ibu, jangan buat itu sehingga engkau tidak bisa berdoa. Amin. Nah sekarang kita lihat, ternyata Paulus ini tidak cuma dalam kondisi terpenjarakan, tidak juga dalam kondisi begitu sedih, susah, menderita, juga kekurangan. Tapi lihat di dalam Efesus pasal 3 ini Bapak Ibu, ayat 13. Ternyata orang-orang di Efesus banyak yang tawar hati. Banyak yang hatinya kecut. Bersungut-sungut. Tidak bisa berterima kasih sama Tuhan. Kenapa? Karena beban hidup. Kenapa? Karena gangguan istri, gangguan suami, gangguan anak-anak. Karena apa? Gangguan pekerjaan dan banyak hal lain. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku ini. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Jadi orang-orang ini mulai bersungut-sungut. Kalau Anda itu anak Tuhan, kenapa hidupnya tetap miskin? Jadi hatinya mulai sesak. Kalau Anda itu setia ke Tuhan, kenapa setiap minggu cuma naik sepeda motor? Kenapa tidak mencerminkan hidup yang diberkati? Kenapa tidak berkelimpahan? Dari dulu sampai sekarang kerjanya cuma itu, gitu-gitu saja. Bertobat Bapak Ibu. Itu bisa membuat orang lain menjadi juga tawar hati. Enggak cuma saudara yang tawar hati. Saya sering dengar, loh Pak, kalau dia memang anak Tuhan sungguh-sungguh Pak, kenapa dia bisa sakit? Loh, memangnya orang itu mau sakit? Kan gak mau. Sama, apa Anda gak pernah sakit? Anda orang Kristen atau bukan? Oh saya gak pernah sakit Pak, bahkan seumur hidup saya, Anda pembohong. Paling tidak pernah pusing lah. Paling gak pernah cekot-cekot. Ya. Paling enggak juga pernah apa? Asam urat, kolesterol, rematik, apalagi? Iya, paling enggak juga pernah kembung perutnya. Kalau Anda bilang enggak pernah sakit seumur hidup, coba periksakan gigi Anda ke dokter gigi. Pasti banyak yang lubang. Itu juga sakit kan? Coba kalau dibersihkan, sakit enggak? Nah itu ada suaminya dokter gigi di belakang. Bapak Ibu, tetapi dalam kondisi apapun, Paulus berkata, tetap miliki kehidupan doa. Amin. Jadi pada waktu Paulus menggambarkan tentang Allah, itu Paulus berkata seperti ini. Coba lihat ayat 20 ya. Bagi dialah. Ini loh Bapak Ibu, kalau saudara berdoa,
saudara harus punya pemahaman bahwa saudara itu sedang menjumpai dan menghadap kepada apa? Pemilik alam semesta yang tidak ada bandingannya. Makanya Paulus pakai kata bagi dialah. Ungkapan ini adalah gelar yang indah untuk Tuhan Yesus. Ya. Kenapa? Coba kita buka dulu Roma 16 ayat 25. Kenapa bagi dialah itu ungkapan gelar yang begitu agung dan indah? Karena pada waktu Paulus berkata bagi dialah, itu Paulus berkata, aku tidak bisa mensejajarkan engkau Tuhan dengan semua bahkan siapapun di atas muka bumi ini. Ya. Jadi Roma 16 ayat 25 dikatakan bagi dia. Dia di sini siapa? Yang berkuasa menguatkan saudara dan saya menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Bagi dialah Allah yang maha kekal. Tidak ada yang bisa seperti dia. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Semua punya permulaan, semua punya akhir. Tetapi Allah tidak ada permulaan dan akhirnya. Amin. Saudara mau bilang orang tertua di dunia, tetap ada awalnya. Tapi juga ada akhirnya. Siapa manusia tertua di dunia menurut Alkitab? Siapa Bapak Ibu? Metusalah, bukan Nyonya Menir, ya, bukan jamu ibu, tapi Metusalah. Mencapai umur berapa? 969, betul? Tapi tetap dihitung 969, lalu is dead, lalu mati. Betul Bapak Ibu? Ya. Kita lihat Yudas 1 ayat 24. Yudas 1 ayat 24 ya. Siapa penulis surat Yudas di sini? Apakah Yudas Iskariot? Bukan, ya, tapi Yudas saudara Yesus. Jangan salah ya Bapak Ibu. Wah, ternyata Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus menjual dengan berapa keping perak? 30 keping perak menulis surat. Bukan, ya. Yudas 1 ayat 24. Bagi dia yang berkuasa menjaga, memelihara, melindungi, menopang supaya jangan kamu tersandung. Jadi jangan sedikit-sedikit bilang maaf Pak saya kilaf. Tuhan sanggup kok menjaga saudara. Maaf Pak saya kepleset, keplecok dan sebagainya. Untuk urusan dosa saya gelap mata. Saudara, semua itu tipuan setan, ya. Ini loh Tuhan sanggup menjaga. Kenapa? Waktu Paulus berkata bagi dia, Paulus datang dalam doanya, dia sungguh-sungguh meletakkan semua egonya dan dia berkata saya ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh mengakui Tuhan itu maha kuasa, ya. Supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Dia sanggup membuat saudara jadi kudus. Bukan kalau Minggu kita kudus, tapi Senin sampai Sabtu kita tercemar. Oh enggak Pak, Minggu sampai Rabu kita kudus, tapi Kemis sampai Sabtu kita najis. Tidak ada. Gak ada yang amin. Tidak ada yang seperti itu, amin. Kembali ayat 20. Efesus 3. Jadi pada waktu saudara nanti berdoa, berdoalah seperti Paulus. Ketika saudara berdoa jangan main-main karena saudara menghadap satu pribadi yang begitu dahsyat dan luar biasa. Bagi dialah, ungkapan bagi dialah, ini gelar yang indah untuk Tuhan Yesus. Ya,
ungkapan ini Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kalau nanti Bapak Ibu datang dalam doa lalu berkata, ya dia. Oh bukan. Tapi bagi dialah itu menunjukkan seluruh eksistensi hidup kita mengakui keberadaannya. Makanya lihat di dalam ayat yang ke-14. Ayat 14 di atasnya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Saudara pernah enggak berdoa sampai sujud? Saya tidak memerintahkan dan tidak menyarankan nanti kalau pulang doanya harus sujud ya. Tergantung setiap pribadi kita. Bagaimana Tuhan membawa dan memimpin saudara. Saudara, saya sangat menaruh hormat. Saya seringkali berkhotbah di sebuah gereja. Sebelum ibadah mulai, ya, saya selalu suka datang lebih awal. Kenapa? Saya lihat semua jemaat itu berlutut. Pertama saya masuk di gereja itu saya pikir saya datang paling awal. Karena tidak kelihatan kepala satupun. Ternyata tertutup kursi. Mereka semua berlutut. Apakah karena berlutut berarti lebih rohani daripada yang tidak berlutut? Juga tidak. Tapi bagaimana sikap hatimu? Paulus berkata, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saudara, jadi pada waktu kita berkata, kita datang di dalam doa, awali bahwa saudara menghadap satu pribadi yang sangat agung dan luar biasa. Saudara jangan datang dengan compang-camping secara rohani. Saya bukan bicara secara fisik, bukan baju, bukan apa yang kita pakai, tetapi manusia rohani saudara. Ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Paulus berkata, pada waktu dia berdoa, dia tahu dia menghadap siapa. Makanya Paulus tidak segan-segan dia sujud Bapak Ibu. Mungkin orang Jawa Timur berkata, Paulus ndelosor. Bahasa Inggrisnya ndelosor apa ya? Mungkin Pak Cornelis tahu. Bahasa Inggrisnya ndelosor. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat sekarang isinya. Paulus tidak hanya menaruh hormat yang luar biasa, tetapi Paulus berkata bahwa Tuhan yang disembah akan melakukan karena doanya jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Dalam terjemahan lain saya cari apa sih jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak itu berarti jauh lebih berlimpah-limpah. Jauh lebih banyak itu berarti Tuhan bisa melakukan segala-galanya. Melampaui apa yang kita katakan. Melampaui apa yang kita bisa lakukan. Ya, melampaui bahkan siapapun yang bisa mengerjakannya. Dia jauh lebih banyak. Dia jauh lebih berlimpah-limpah. Dia jauh melakukan segala-galanya. Buat siapa? Buat Bapak Ibu dan buat saya. Buat setiap kita, anak-anak ketebusannya. Amin. Jangan izinkan persoalan membelenggu hidupmu. Jangan mengizinkan saudara tawar hati lalu tidak bisa datang kepada Tuhan. Dan saudara, apa artinya Paulus berkata bahwa doa yang kita lakukan membuat Allah melakukan jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan. Allah akan melakukan bagi saudara dan saya bukan saja lebih dari yang kita minta kepadanya. Melainkan di dalam doa Tuhan juga jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Semua itu sudah disediakan buat kita. Amin Bapak Ibu. Seberapa hebat, seberapa besar pikiran kita dibandingkan pikiran Allah. Saudara, seberapa banyak yang Allah bisa kerjakan dibandingkan bos kita bisa melakukannya untuk kita. Karena itu jangan pernah menyepelekan
pemeliharaan Tuhan melalui ungkapan kehidupan doa saudara. Saya nggak harus bertanya saudara fasih berbicara, saudara punya perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia yang harus banyak dulu supaya saudara bisa lebih leko dalam berdoa, ya, lebih enak dalam berbicara. Sama sekali bukan itu. Tapi yang Paulus maksudkan dengan semua ini adalah bagaimana saudara memposisikan dirimu dengan benar di hadapan Allah yang maha segala-galanya. Dan memposisikannya di dalam keberadaan yang sesungguhnya. Dan saya tahu ada banyak orang yang terkadang di dalam doa. Karena segala kepedihan dan kesulitan. Tidak ada kata-kata yang keluar lewat mulutnya. Tetapi hanya air mata. Hanya hati yang menjerit kepada Allah. Apakah Allah tidak menjawab? Apakah lalu Allah berkata, sorry nak, ini telinga rodok budek. Gitu? Halo? Enggak. Tuhan akan berkata, maaf anakku saya belum ke dokter THT. Enggak Bapak Ibu. Allah itu maha hadir. Dia omnipresent. Tidak ada satu wilayah dan tempat di mana Allah tidak bisa ada di sana. Bahkan ketika engkau sembunyi di tempat yang paling dalam kehidupan yang paling kelam, Tuhan di sana. Karena itu di dalam ungkapan-ungkapan doa ini, Paulus bisa berkata bagi dialah ya, yang melakukan jauh lebih banyak dari yang kita minta dan doakan, dari yang kita pikirkan. Kenapa? Karena kasihnya yang begitu luar biasa. Coba kita lihat ayatnya di dalam ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya. Saudara, saya mendapat sesuatu yang baru dari kalimat-kalimat yang Paulus sampaikan lewat seorang teolog yang bernama John Stott. Luar biasa ungkapannya. Jadi ketika Paulus berkata seperti ini Bapak Ibu, ada seorang teolog yang berkata, kenapa Paulus berkata bahwa kasihnya begitu lebarnya. Kata begitu lebarnya itu meliputi bahwa keselamatan ditujukan untuk semua etnis manusia. Apapun sukunya, apapun rasnya, Tuhan cinta segala bangsa. Oh haleluya. Saudara, karena itu Paulus berkata betapa lebarnya kasihnya. Karena kasihnya tidak membedakan suku bangsa. Saudara yang rambutnya keriting. Saudara yang rambutnya lurus tipis seperti rambut saya. Atau saudara yang rambutnya terurai seperti saudara-saudara kita dari Papua. Yang begitu indah dibentuk-bentuk, dipilin-pilin. Nggak tahu istilah saya benar atau salah. Rambut apa bisa dipilin-pilin ya? Bisa ya dipilin ya. Nah ini. Begitu indah. Betapa lebarnya kasih Tuhan. Saudara John Stott berkata karena betapa lebarnya dan panjangnya. Panjangnya itu berarti kasihnya bertahan sampai kekekalan. Saudara berdosa, bertobat diterima. Saudara berdosa, bertobat diterima. Saudara tomat, Kristen tomat, tobat, kumat, tobat, tetap diterima. Tapi begitu terakhir, ditunggu gak bertobat, saudara mati. Selesai, tidak ada kesempatan. Bukan berarti saya kompromi sama dosa. Lalu berkata Bapak Ibu berbuatlah dosa, tetap ada pengampunan. Bukan itu maksud saya.
Amin. Gak ada seorang pun yang tahu batas umur hidupnya. Ada yang cuma karena sakit 3 bulan langsung berangkat. Ada yang sakit bertahun-tahun gak pulang-pulang. Tapi ada yang sakit cuma 1 hari sudah langsung berangkat. Apakah hakmu untuk menentukan umur hidupmu? Coba bilang sama sebelah kanan kirinya. Nehi, nehi. Tidak, tidak. Nehi kan tidak Bapak Ibu. Jangan bilang ya nanti pulang ternyata Bapak Gembala suka nonton film India. Gak pernah. Tanya istri saya. Gak pernah Bapak Ibu. Gak pernah saya nonton film India. Jadi cuma tahu aja nehi-nehi. Supaya gak tegang. Saya lihat Bapak Ibu melotot tegang sekali. Saya jadi takut Bapak Ibu. Ya, kasih Tuhan begitu lebar, begitu panjang dan begitu tingginya. John Stott berkata, kenapa tinggi? Artinya kasihnya membawa saudara untuk apa? Naik begitu tinggi sampai sorga. Amin. Lalu dikatakan juga begitu dalamnya kasih Kristus. Kenapa? Menurut John Stott, begitu dalam itu berarti kasihnya menjangkau orang yang paling berdosa. Istilah orang sini, orang yang paling geblek sekalipun diterima oleh Tuhan. Berapa banyak suami-suami karena istri bersalah tidak mau menerimanya? Banyak. Berapa banyak istri-istri yang suaminya bersalah tidak mau menerimanya? Banyak. Berapa banyak anak-anak yang tidak bisa terima orang tua karena orang tua pernah salah? Banyak Bapak Ibu. Berapa banyak orang tua yang tidak bisa memaafkan anaknya karena anaknya pernah bersalah? Juga banyak. Tapi bukan di sini, di sana. Saya nggak berani bilang di Jombang. Nanti orang yang dari Jombang akan bilang, Pak jangan bilang gitu Pak. Itu ya. Ya sudahlah, di sana aja Amerika. Karena pasti nggak ada orang Amerika. Banyak Bapak Ibu. Orang yang paling hina sekalipun diterima oleh Tuhan. Kasih yang kayak begini. Saya tanya, saudara bisa dapat di agama yang mana? Saudara bisa dapat di agama yang mana? Saya tanya. Tidak ada Bapak Ibu. Hanya di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah membuktikannya. Karena itu saya heran kalau mereka meninggalkan Tuhan lalu berkata Tuhan jangan disembah. Banyak Bapak Ibu. Mereka tidak paham ayat ini. Tidak ada satu pribadi pun yang kita bisa bandingkan dengan ini. Sebentar kita menikmati persekutuan dalam tubuh dan darahnya. Mari kita persiapkan hidup kita. Bapak Ibu, doa itu adalah sumber kekuatan bagi Paulus. Karena itu Paulus berkata dalam kondisi apapun, sedang tawar hati atau tidak, di penjara atau bebas, tetap tidak bisa tidak berdoa. Ya, amin. Setuju? Bapak Ibu sibuk atau enggak sibuk? Masak atau enggak masak? Cucian ceake wis gak kober ngene iki doa. Saya mau ngomong bahasa Inggris ya sulit Bapak Ibu. Ya, cucian banyak mana bisa Pak doa. Bapak enak aja ngomong. Saya ini ibu rumah tangga Pak. Pagi masak, siang nyuci, sore kora-kora, setrika, malam. Sepanjang hari tidak ada waktu bagiku. Apalagi untuk doa. Tahu-tahu sudah ngantuk Pak. Baca Alkitab tinggal haleluya. Akhirnya halelupa. Saya nggak tahu di sini ada nggak ibu-ibu yang seperti itu. Dari pagi Pak melek mata, buka mata. Sampai malam Pak mau tutup mata, rapet mata. Gak ada Pak waktu untuk doa. Ciptakan Bapak Ibu. Saya tanya Bapak Ibu, Paulus ini sebagai rasul tugasnya apa? Memberitakan Injil.
Tapi sekalipun Paulus memberitakan Injil, dia tidak pernah melupakan kehidupan berdoa. Bapak Ibu boleh tanya istri saya, mau sesibuk apapun, bahkan terkadang di mobil saya teriak-teriak sendiri saya berdoa. Kan kacanya ditutup. Paling kalau sebelah dengar ya pura-pura toleh lagi aja. Pokoknya doa lagi menyembah Tuhan. Ya, kecuali kalau lagi jalan sama anak, ya. Masa kita teriak-teriak nanti anaknya kasihan, gak diajak ngomong. Nah, Bapak Ibu ciptakan sendiri. Saudara memiliki kok. Loh Pak, bagaimana kalau sambil nyuci saya nyanyi, memuji, menyembah? Bisa, kenapa enggak? Sambil nyuci Bapak Ibu bisa berkata, Tuhan Yesus tolong kirim malaikatmu supaya aku nyuci dibantu sama malaikatmu. Cepat selesai. Biasanya kucek-kucek, ini kumel jeansnya, nggak selesai. Ada malaikat dibantu gosok Bapak Ibu, cepat selesai. Loh boleh, nggak apa-apa, bisa Bapak Ibu, boleh. Ini Alkitabiah. Bapak ibu-ibu setrika, aduh sangat mati ini banyak sekali baju untuk anak ke kantor, untuk kerja, suami ini besok mau dipakai bajunya. Berdoa sambil berdoa, Tuhan Yesus tolong kirim malaikatmu supaya aku bersetrika ini, aku yang setrika tapi malaikatmu bantu. Boleh Bapak Ibu. Dan itu yang dilakukan Paulus. Waktu Paulus pergi menginjil, Paulus memberitakan firman, Paulus sambil berdoa supaya jiwa-jiwa itu diteguhkan oleh pelayanan yang disampaikan. Amin. Kita buka sebentar ya sebagai ayat terakhir. Mari Efesus 3 ayat 6 sampai ayat 8. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberitaan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Kepadaku orang yang paling hina di antara semua manusia diberikan kemampuan memberitakan Injil. Tapi di ayat berikutnya bukan cuma memberitakan Injil, tapi berdoa. Amin Bapak Ibu. Karena ayat 6 sampai 8 tidak bisa lepas dari ayat 14 sampai berikutnya. Betul kan? Ini konteksnya memang Paulus sebagai pemberita Injil. Kalau aplikatif dalam hidup kita, mungkin Bapak Ibu sebagai pekerja. Mungkin Bapak Ibu sebagai pengusaha. Mungkin Bapak Ibu sebagai kepala rumah tangga. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua. Tetap jangan mengesampingkan satu sisi, yaitu keintiman dengan Tuhan. Kehidupan doa kita. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bagi Tuhanlah segala hormat. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan dan kepujian. Kami sekarang mendoakan orang-orang yang ada di hati kami. Kami mendoakan orang-orang yang kami kasih. Mari Bapak Ibu minta Roh Kudus supaya siapa yang Tuhan tempatkan di hatimu doakan saat ini. Kami berdoa bagi mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Tapi Tuhan tempatkan mereka di hati kami. Pagi ini kami berseru kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebut nama mereka di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Aku menyerahkan mereka kepadamu ya Tuhan. Supaya mereka mengaku Engkau adalah satu-satunya Tuhan. Dan juru selamat di dunia ini. Tidak ada yang lain. Mari Bapak Ibu sebut sebanyak mungkin yang Roh Kudus letakkan di hatimu. Bisa saudara, bisa tetangga. Bisa orang yang bekerja di rumahmu. Bisa anak, bisa orang tua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku serahkan Tuhan.
hamba menyerahkan kepadamu. Supaya mereka tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Kami teringat orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Mereka yang hidup di dalam dosa. Mereka yang terikat perbuatan-perbuatan sia-sia. Kami rebut di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pada akhir ibadah ini ya Tuhan, hati kami melimpah dengan pengucapan syukur. Terimalah setiap persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan. Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tuhan memberkati. Tuhan sudah memberkati. Tuhan tetap memberkati. Tuhan terus memberkati. Sehingga anak-anak-Mu boleh tetap menabur. Dan mereka boleh menuai. Dalam kasih karunia dan anugerah-Mu hamba berdoa. Tuhan yang melihat pergumulan, kesedihan, kesulitan, keberadaan mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan menopang, memberkati dan menolong. Supaya mereka semua boleh melihat keajaiban, kesupranaturalan Tuhan dalam hidup kami setiap hari, setiap detik yang kami lalui. Tiada hari tanpa kami dengan Tuhan. Bersama Tuhan. Bagi hormat, kemuliaan Tuhan. Bapa, supaya sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat, sebagai keluarga, kami semua boleh berfungsi sesuai panggilan kami. Menjadi berkat, Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan sungguh mengasihi kami. Juga mengasihi jemaat yang tidak bisa hadir. Yang karena satu dan lain hal dimanapun beliau berada. Tuhan jamah, Tuhan jangkau, Tuhan berkati. Semua partner-partner pelayanan yang ada dimanapun Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang sakit beroleh kesembuhan, kelepasan, pertolongan, pemulihan. Bangsa dan negara kami. Baik Bapak Presiden yang sudah terpilih, yang masih akan menjabat, maupun yang sedang menyelesaikan masa jabatan sampai berakhir, juga wakil para menteri semua diberkati. Kami mendoakan daerah-daerah, kota-kota, desa-desa, kabupaten-kabupaten, semua wilayah di NKRI diberkati. Supaya benar-benar Indonesia menjadi milik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu memberkati seluruh penata layanan yang ada. Semuanya tanpa terkecuali diberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Arahkan pandangan-Mu kepada sorga dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Menyertai memimpin hidupmu sekarang. Bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah. Bawalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.